my baby girl to come home was to one of me. the crimes of Halo semuanya, balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang satu film based on true story yang sinting banget guys. Nyeritain satu pria yang divonis penjara 1000 tahun oleh pengadilan saking banyaknya pelanggaran dan saking jahatnya pria ini. Kisahnya seperti apa? Sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Filmnya judulnya Cleveland Abduction. Kenapa judulnya sesuai dengan nama tempatnya, itu Cleveland di Amerika Serikat. Jadi kisahnya diambil dari seorang pria bernama Ariel Castro yang melakukan penculikan kepada 3 wanita di tahun 2002 sampai 2004. Jadi dia nyulik setahun sekali guys, 2002 satu wanita, 2003 satu wanita lagi, 2004 satu wanita lagi, dan baru ketahuan di tahun 2013. Gila guys, selama itu diculiknya. Lalu di tahun 2015 dibikinlah film ini yang diproduksi oleh Sony Pictures Television dan didistribusi oleh Lifetime. Sempat tayang di Netflix, tapi gue cek udah nggak ada. Kalian bisa cek di Amazon Prime mungkin ya, atau nggak di Apple TV, dia suka ada guys. Nah, ceritanya seperti apa? Jadi Ariel Castro ini menculik 3 wanita yang bernama yang pertama adalah Michelle Knight yang diculik tanggal 23 Agustus 2022. Dia berumur 21 tahun ketika diculik setelah meninggalkan rumah sepupunya. Waktu itu dia lagi kalut guys, karena dia lagi ngurusin hak asuh anaknya di pengadilan. Tiba-tiba datang satu laki-laki yang nawarin bantuan hukum. Dia bilang, gue bisa bantu lu supaya menang. Ya perempuan ini karena mungkin udah bingung ya, akhirnya mau dibawa ke rumahnya. Hasil malah diculik selama itu guys. Yang kedua adalah Amanda Mary Berry. Si Mary Berry ini kasihan banget. Dia diculik sehari sebelum ulang tahun ke-17. Jadi diculik lagi jalan-jalan, katanya hilang di jalanan dekat rumahnya gitu. Dan yang terakhir adalah Gina De Jesus. Ini yang paling bikin gue miris karena waktu diculik ini Gina berumur 14 tahun guys. Astaga Tuhan, masih SMP kali 14 tahun diculik. Dan si Gina ini lucunya adalah teman anaknya Ariel Castro. Gue ceritain dulu background si Ariel Castro yang gila ini guys. Ariel Castro adalah seorang pria Puerto Rico. Dia dulu punya istri. Dari istrinya itu dia punya 4 anak guys. 4 anak, dan dia punya anak yang paling kecil namanya Arlene Castro, temenan sama si Gina De Jesus. Si Gina De Jesus yang hilang terakhir kali ini. Temenan, mereka tuh lagi jalan bareng, terus tiba-tiba nelfon lah ke telepon umum kalau misalkan mereka mau nginep di rumah temennya, tapi sama mamanya nggak boleh. Akhirnya mereka berpisah. Si Ariel Castro ini nyamperin si Gina, nawarin tumpangan, nih gue anterin ke rumah lo. Ya dia mau aja karena kan ini papanya temennya kan. Tapi taunya bukan dianterin ke rumahnya, malah dibawa ke rumah si Ariel Castro dan disekap. Si Ariel Castro ini sebelumnya bercerai sama istrinya karena kasus KDRT. Dia tuh bener-bener kasar banget. Hidung istrinya lah patah, tulang rusuknya geser, tengkoraknya lah. Jadi akhirnya nggak kuat dan akhirnya melaporkan ke pengadilan, tapi kasusnya nggak berlanjut, nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya mereka bercerai, terus istrinya dapat hak asuh ke 4 anaknya ini guys. Nah, setelah bercerai ini katanya Ariel Castro makin kecanduan seks dan gila BDSM. Kalian kebayang nggak? Pria yang kecanduan seks dan gila BDSM dan kasar banget, yang udah KDRT istrinya, menyekap 3 wanita. Apa yang dilakuin dia terhadap 3 wanita ini? Pasti parah banget guys. Di filmnya itu diliatin ya, tuh cewek-cewek itu di kasur pakai rantai gede gitu, cuma pakai bra sama daleman doang. Terus keadaan rumahnya nggak manusiawi. Dan menurut ceritanya itu ketiga wanita ini cuma dikasih makan sehari sekali. Terus boleh mandi kalau misalkan gimana mood dia, kalau misalkan dia mungkin mau berhubungan baru suruh mandi. Jadi seminggu paling mandi 2-3 kali doang. Terus buang air besar dan air kecil di satu tempat plastik yang dibuangnya suka-suka dia. Betul, kok boleh nonton, tapi ya gimana mood dia. Sekali lagi semuanya tergantung mood, yang random banget guys. Bahkan ada satu cewek yang si Michelle Knight ini yang pertama kali itu kayaknya sebel banget sama nih cewek. Sampai-sampai paling banyak disiksanya. Si Michelle Knight ini menurut gue diantara ketiga ini paling kasihan ya kisahnya. Dia hamil sampai 5 kali sama si Ariel Castro, diperkosa sampai 5 kali. Tapi sebelum menginjak usia kandungan ke-3 bulan, keguguran karena disiksa parah. Dipukul pakai dumbbell guys perutnya. Dilempar ke tembok. Dan banyak lagi penyiksaan lainnya sampai wah babak belur parah. Nggak ngerti traumanya seperti apa. Nah yang kedua, ya Mary Berry ini aneh. Saat hamil tuh si Ariel Castro mau mempertahankan anaknya. Sampai akhirnya nyuruh kedua temannya ini buat bantuin dia persalinan. Dan diancam, kalau misalnya sampai bayi apa gue bunuh lo. Dia manipulatif dan banyak sekali ngancam 3 cewek ini. Otomatis cewek ini takut banget ya kan. Mau kabur berapa kali pun kan pikir nggak bisa kabur, rantainya benar-benar tebel. Teriak, ruangannya kedap suara. Jadi si Ariel Castro ini menurut gue ya
dia tuh udah merancang rumah ini sedemikian rupa supaya bisa melakukan penculikan dengan cara yang nggak ketahuan. Kata anaknya, dia punya ruangan rahasia yang nggak bisa dimasukin sembarang orang dan nggak kelihatan dari luar. Bahkan ternyata tetangganya, adik kakaknya suka datang ke rumahnya, nggak curiga sama sekali sebegitu rapihnya penculikan yang dilakuin, guys. Si adik kakaknya sampai diinterogasi polisi karena takutnya jadi kaki tangan, karena kan lu sering ke rumahnya kok nggak tahu gitu. Tapi akhirnya nyatakan tidak bersalah karena benar-benar nggak tahu apa-apa tentang penculikan ini gitu. Nah, si Mary Berry ini tadi kan lahirin satu anak namanya Jocelyn, cewek. Si Jocelyn ini sama si Ariel Castro dibawa keluar, dikenalin ke mama papanya Ariel Castro, dikenalin ke 4 anak dari si pertama. Dia bilang ini adalah anak dari pacar barunya, dia bilang kayak gitu, guys. Dia sempet-sempetnya ngenalin anaknya hasil dari orang yang diculiknya ini keluar. Jadi terus si Ariel Castro ini berapa kali tuh nguji cewek-cewek ini dengan kayak pintunya sengaja satu nggak dikunci, tapi pas ketahuan kabur disiksa. Jadi si cewek-cewek ini mau kabur juga takut ntar kalau gue kabur gue disiksa nih gitu. Terus dia manipulatif, bikin 3 cewek itu berantem segala macam, pokoknya gila banget lah cara-caranya dia. Dia tuh by the way adalah supir bus sekolahan, gila nggak bener-bener di luar nalar banget, dan seorang Katolik yang taat. Jadi pas si Gina ini keluarganya kan hilang tuh, si Ginanya hilang, keluarganya itu kan nyari, ketiga keluarganya nyari kan, 3 wanita ini tiga-tiganya keluarganya nyari, masuk ke data DP orang hilang, dicari sama FBI, guys, bertahun-tahun. Nah pas si Gina ini tuh keluarga sampai ngadain kayak event berdoa bersama untuk biar ketemu si Gina. Si Arielnya datang, guys, ke acara itu, bahkan dia jadi tim relawan nyariin si Gina. Kedoknya gila banget. Yang lebih mirisnya lagi, si Anthony, anaknya si Ariel yang cowok, adalah reporter yang mewawancarai keluarganya si Gina, menghibur keluarganya si Gina, tanpa tahu kalau papahnya yang melakukan penculikan gila ini. Bener-bener semiris itu ceritanya gitu. Lalu gimana bisa ketemu nih, guys? Mereka kan udah berusaha buat kabur segala macam, tapi nggak lolos-lolos. Tapi emang ya mungkin belum waktunya. Di saat waktunya itu tiba-tiba dia lupa, si Ariel Castro ini lupa ngunci satu pintu. Akhirnya si Berry sama si Jocelyn tuh bisa kabur. Dia teriak-teriak lah gitu, dia buka pintu teriak-teriak. Ada satu yang lewat, tapi tetangganya tuh katanya orang Spanyol, nggak bisa bahasa Inggris, jadi lewat aja gitu karena nggak ngerti apa. Lalu ada satunya lagi, tetangganya lagi, yang ini yang jadi pahlawan, guys, yang akhirnya nyelamatin mereka. Terus telepon dari rumah tetangganya, saling telepon ke 911 gitu, kalau misalnya saya diculik selama 10 tahun, tolong selamatkan saya gitu. Tapi si polisinya tuh nggak langsung tangkep gitulah. Nah sebelumnya juga ada kesaksian dari anak kecil yang pernah ngelihat cewek, katanya aneh lah gitu, tapi nggak ditangkepin ya karena anak kecil gitu. Lalu akhirnya setelah ditelepon, datanglah polisi buat nyelamatin, ngerescue yang duanya lagi dengan keadaan ya udah nggak karuan gitu lah, guys. Itu badannya, belum mentalnya, guys. Cuman hebatnya lagi yang orang-orang korbannya ini, mereka akhirnya bekerja di bidang ya gitulah, kayak foundation untuk orang-orang hilang, keluarga-keluarga yang anak-anaknya hilang gitu. Mereka jadi volunteer, dan warga Amerika pun ngumpulin donasi sampai berapa juta dolar untuk mereka bertiga, untuk pemulihan, untuk kehidupan mereka, karena kan mereka udah hilang 13 tahun ya dari peradaban. Terus bagaimana mereka kembali lagi ke komunitas, itu kan nggak gampang banget gitu. Setelah penyiksaan yang luar biasa, mereka disiksa nggak cuma berapa kali dilecehkan secara seksual, dipukulin gitu. Lalu si Ariel Castro ini ditangkap sama polisi, terus dia akhirnya mengakui 900 tuduhan karena banyak banget kejahatannya. Jadi si cewek-cewek ini tuh tiap hari nulis diary. Jadi ada catatnya di situ apa yang aja dia lakuin sama si Ariel Castro ini, separah apa penyiksaannya gitu. Gue benar-benar gak habis pikir, 13 tahun, 10 tahun di penjara dengan keadaan kayak gitu. Hebat banget mereka kuat bertahan gitu, karena katanya mereka punya harapan kalau keluarga mereka bakal nyariin mereka. Mereka punya kayak mungkin ya saling nguatin, karena nggak cuma sendiri kali ya, jadi nanti bisalah kita selamat segala macam gitu. Dan akhirnya puji Tuhannya di tahun 2013 mereka bisa diselamatkan oleh seseorang yang emang benar-benar udah waktunya untuk selamat aja gitu, guys. Iya, akhirnya si Castro ditangkap dan dia mengakui semua tuduhannya karena katanya dia emang udah siap ditangkap, karena dia tahu katanya suatu kali nanti bakal ditangkap. Tapi pas gue baca beberapa artikel lagi di pengadilan itu, dia sempat ngebela diri kalau misalkan dia bilang dia melakukan hubungan seks ini suka sama korbannya,
Terus katanya mereka tuh tinggal di rumah itu secara harmonis gitu. Harmonis apanya, gila ya, emang mungkin dia halu banget gitu, menilik dari kehidupannya lagi kecil. Emang dia tuh broken home ya guys. Dia katanya di umurnya dia lagi kecil, biasanya pelaku pelecehan seksual itu pernah dilecehkan selagi kecilnya dan nggak mendapat bantuan. Benar kejadiannya seperti itu. Jadi lagi kecil tuh dilecehkan oleh seorang pria baru umur 9 tahun, tapi dia nggak bisa ngadu guys. Dia nggak bisa ngadu karena mamanya sendiri galak. Mamanya sendiri suka mukulin dia pakai belt segala macam, dia disiksa habis-habisan sampai dia tuh nggak punya tempat buat mengadu. Akhirnya dia punya kelainan seksual, dia cari cara untuk melampiaskan itu semua dengan masturbasi. Akhirnya dia jadi kecanduan seksual, makin gede makin parah kecanduan itu, dan akhirnya ke arah BDSM ini, dan dia ngerasa punya kuasa terhadap ketiga wanita ini, makanya dia tega ngelakuin semua itu. Bener ya guys, kata film Joker, orang jahat itu terlahir dari orang baik yang disakiti. Di sini ya nggak bilang dia baik awalnya, cuman kan anak kecil yang nggak tahu apa-apa, dan mendapat perlakuan yang begitu parah gitu, direcehkan, disiksa sama mamanya, sampai akhirnya dia nggak punya tempat mengadu. Akhirnya ya itu, dia melakukan kejahatan yang sama bahkan lebih parah pada orang lain gitu. Biasanya berulangnya seperti itu, nggak semuanya, ada juga yang jadi baik, tapi ya kurang lebih kayak gitu. Seperti korban ini, keduanya ada yang bikin buku tentang ini, terus mereka kan tadi gue bilang melakukan kegiatan-kegiatan untuk menolong orang-orang yang diculik ataupun keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarganya gitu. Ya emang sih ceritanya benar-benar gue masih nggak habis pikir gitu, kok ada gitu bisa kayak gini, bisa selama itu nggak ketahuan gitu. Gue pernah nonton film Korea juga waktu itu, yang judulnya apa ya, lupa ya. Filmnya ini dia diculik sama satu orang di tempat yang ramai, cuma orang bisa sampai nggak tahu, sampai lidahnya dipotong, supaya nggak bisa ngomong, kaki jempolnya dipotong sampai nggak bisa jalan, nggak bisa kabur dari kecil sampai bertahun-tahun. Dan si orang ini tuh hidup normal, jadi orang tuh nggak akan sangka kalau dia sejahat itu. Begitu juga nih Castro ini, dia normal gitu sama orang, makanya tadi kaget gitu, kok bisa dia ikut nyariin, walaupun sebenarnya dia udah melakukan banyak pelanggaran. Kayak dia kan pernah KDRT sama istrinya, dilaporin ke polisi tapi tuntutannya gagal. Terus dia pernah dilaporin juga terhadap kasus apa ya, kekerasan apa juga, tapi nggak tahu kenapa nggak jadi juga di penjara. Dia sampai pernah dipecat sebelum ketahuan ini tuh, dipecat sama perusahaannya karena melakukan banyak sekali kelainan, meninggalkan anak kecil di dalam bis, terus dia pakai bis sekolahnya buat kepentingan pribadi, dan banyak hal lagi gitu. Jadi emang nih cowok udah refleks banget. Cuman ya ini kelakuannya ini sih udah di luar akal pikiran manusia. Gue nggak ngerti sih, hebat banget. Gue salut banget sama ketiga cewek ini bisa bertahan dengan harapan kalau keluarganya, dengan harapan gimana ya, mereka punya hope, mereka yakin kalau keluarganya nyari mereka gitu. Tapi yang paling kasihan ini sebenarnya Michelle Knight ini, yang tadi gue bilang. Selain sama si Castro sering dipukulin ya gitu guys, yang keguguran 5 kali, ternyata keluarganya berhenti mencari dia, nyangkanya mencabut pencarian, nyangkanya dia kabur guys ke negara lain, dan udah aja dianggap hilang gitu aja. Sedangkan yang lain pas ketemu, wow gimana gitu, dia pas ketemu kondisinya keluarga udah nyariin. Benar-benar sedih banget. Terus katanya akhirnya dia juga nggak berani ngambil anaknya lagi, anaknya udah diasuh sama orang lain karena dia takutnya ya diri dianya kacau gitu. Kalau nggak salah dia tadi gue baca lagi, dia mengadopsi anak lain ya untuk memulai kehidupan baru. Dia nggak bisa punya anak lagi karena ya kandungannya udah hancur, berapa kali keguguran sampai dipukul sama dumbbell perutnya. Ini penyiksaan yang parah banget sama cewek. Apalagi yang tadi ya, yang Gina di Jesus ini umur 14 tahun, masih SMP, keluar udah umur 20 lebih, dengan mengalami penyiksaan mental dan fisik yang luar biasa. Gue berapa kali ngomong gila di video ini karena benar gila banget kisahnya. Sampai Google ngeblur rumahnya di-blur sama Google untuk sebagai kayak momen peringatan memori ya, untuk orang-orang kalau misalnya ini pernah terjadi suatu kegiatan yang keji di rumah ini terhadap ketiga wanita ini, di-blur sama Google. Terus rumahnya dihancurin guys, diambil sama pemerintah sekitar, rumahnya benar-benar hancurin. Mungkin karena jadi trauma berat ya buat para korban. Tapi korban bilang mereka puas sama kinerja polisi, kinerja hukum, putusan hukum, bahkan respon masyarakat yang ngedukung mereka. Ini beritanya terus-terusan ditayangin di Amerika saat itu. Jadi orang supportnya gila-gilaan sih buat mereka bertiga. Untung lah ya masyarakat masih ada orang-orang baik yang support dan nolong mereka sampai akhirnya ketika keluar mereka nggak
melakukan hal yang sama gitu, melakukan kejahatan yang sama. Karena biasanya seperti gue bilang tadi, kejahatan itu berulang ketika korban tuh nggak dapat pertolongan dari siapapun. Oh iya, tadi juga ada yang kelewat, kalau misalkan nih orang ya emang waktu sama keluarganya pun dia suka bertindak aneh. Selain mukulin istrinya, dia suka ninggalin keluarganya di rumah. Misalkan dia lagi begini ya, rumahnya dikunci, ini emang punya gangguan jiwa, seneng mengurung orang, menyiksa orang gitu. Dia punya kesadisan itu dalam hatinya. Emang sakit jiwa sih, psikopat sih menurut gue. Segitu dari gue. Kalau misalnya ada salah-salah kata ataupun salah informasi, sorry. Kalian bisa nonton lengkapnya di filmnya di Amazon Prime atau Apple TV, judulnya Cleveland Abduction. 88 menit aja filmnya, dan siap-siap ngeri guys. Thank you buat yang nonton. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Bye.